The Lion King dibuka dengan scene seremoni yang dipersembahkan untuk Simba kecil. Semua hewan berkumpul dan berharap Simba akan menjadi raja yang nantinya menggantikan sang ayah yang bernama Mufasa. Dia sendiri adalah seekor singa yang memimpin kerajaan Pride Land. Berlanjut pada seekor tikus yang sedang berlari menuju ke goa, lalu tikus tersebut disambut oleh Scar. Scar adalah paman Simba yang saat itu tidak menghadiri seremoni keponakannya. Seekor burung bernama Zazu menghampirinya. Ia menanyakan hal kepada Scar kenapa dirinya tidak datang di acara Simba. Bukannya menjawab, Scar justru menatap Zazu seolah-olah Scar akan menyantapnya. Di saat bersamaan pula datanglah Mufasa untuk menghentikan Scar yang mulai menyerang Zazu. Mufasa juga menanyakan hal yang sama seperti Zazu, dan dengan santai Scar menjawab bahwa dirinya lupa acara tadi pagi. Mufasa mencoba menasihati Scar karena tindakannya tidak menghormati sang ratu singa yang bernama Sarabi. Bukannya meminta maaf, Scar malah mencoba pergi dari Mufasa. Mufasa pun mencoba menghadang, karena dia beranggapan bahwa Scar menantangnya. Scar pun berdalih dan berkata kalau dia tidak akan melawan sang raja yang akan menjadi raja selamanya. Mufasa pun menjelaskan bahwa tahtanya akan diwariskan kepada sang anak yaitu Simba. Mendengarkan penjelasan Mufasa, Scar pun meninggalkannya dengan tidak sopan. Malam hari jauh dari kerajaan Pride Land, seekor monyet yang sedang diam duduk di batang pohon, sedikit terganggu dengan sekumpulan kunang-kunang dan juga serangga menuju ke batang pohon itu. Si monyet menyadari jika hewan-hewan kecil itu sedang melakukan formasi unik. Supaya dia bisa lebih jelas melihat bentuk apa yang dibuat hewan-hewan tersebut, monyet pun menyemburkan debu dan di saat para hewan tadi pergi, terlihatlah gambar singa kecil di sebuah pohon. Pagi harinya Simba kecil membangunkan sang ayah untuk mengajaknya jalan-jalan. Kemudian Mufasa pun mengajak dan memperlihatkan Simba kerajaan yang akan dia kuasai kelak saat dia sudah dewasa. Simba pun menyebut apa saja yang dia lihat seperti pohon yang letaknya jauh di sana, lubang air, gunung, serta lembah gelap. Namun Mufasa memperingatkan Simba untuk tidak mendatangi lembah itu. Melanjutkan jalan santainya, Mufasa mengajari bagaimana menjadi raja yang baik, bijaksana, dan tegas. Mufasa juga menjelaskan bagaimana rantai makanan yang ada di Pride Land. Di saat Simba dan Mufasa sedang menikmati perjalanannya, datanglah Zazu mengadu bahwa ada masalah yang harus Mufasa tangani. Mufasa pun segera berlari serta berpesan kepada Zazu untuk mengantar Simba kembali pulang. Setibanya di rumah, Simba mencoba untuk bermain dengan anak-anak singa lainnya. Namun di saat Simba ingin menghampiri temannya, dia melihat kumbang. Karena tertarik, dia pun mengejarnya hingga Scar yang melihat tingkah Simba mengomentari bagaimana cara menangkap mangsa dengan benar. Kemudian Simba bercerita tentang wilayah kekuasaannya yang baru saja diperlihatkan sang ayah. Kemudian Scar pun bertanya, apakah kamu juga diperlihatkan sisi gelap yang berada di perbatasan utara? Simba pun menjawab kalau dia tidak diperbolehkan memasuki wilayah tersebut. Lalu Scar mencoba untuk menipu Simba dengan mengatakan hal-hal yang membuat Simba penasaran akan tempat itu. Karena tertarik, Simba memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut. Simba mengajak Nala untuk datang ke lembah yang baru saja dia ketahui. Supaya tak terjadi hal yang menakutkan, sang ratu meminta agar Zazu ikut dalam perjalanan keduanya. Dengan terpaksa Nala berserta Simba pun menyetujuinya. Kemudian Simba mencari cara agar Zazu tidak bisa membuntutinya. Tabiat Simba adalah mendatangi lembah tersebut dengan leluasa dan tanpa ada yang tahu selain Nala dan juga sang paman. Karena sebelumnya Mufasa sudah berpesan agar tidak pernah mengunjungi tempat terlarang itu. Berhasillah Simba mengelabui Zazu. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tak tersadar, mereka sampai di lembah terlarang itu. Di sana keduanya berjalan mengendap-endap melihat tulang-tulang berserakan lalu melanjutkannya masuk ke dalam lembah. Tak lama kemudian para kawanan hyena menghampiri keduanya. Mereka pun merasa terpojok. Beruntung Zazu datang dan menghentikan para hyena. Baik Simba dan Nala lari menuju lorong bawah tanah. Namun saat keluar dari lorong tersebut, hyena telah menghadang mereka. Simba di sini mencoba untuk menakuti hyena dengan aungannya. Namun aungan Simba malah membuat para hyena tertawa karena aungannya masih sangat lirih. Tak lama setelah itu, aungan sang raja Mufasa terdengar membuat para hyena kaget.
serta amarah Mufasa membuat hyena yang akan memangsa rimba dihajarnya dan kabur. Mufasa pun mengingatkan Zazy sebagai pemimpin pasukan hyena untuk tidak mengganggu Simba lagi. Di perjalanan pulang, Mufasa menyuruh Zazu untuk mengantar Nala dan meninggalkan Simba bersamanya. Mufasa berkata kepada Simba kenapa dirinya tidak patuh akan perintahnya untuk tidak datang ke lembah tersebut. Simba pun menyesali apa yang telah dia perbuat bersama Nala barusan. Mufasa mengatakan kejadian tadi membuat dirinya merasa takut akan kehilangan Simba. Dengan polosnya Simba malah bertanya apakah seorang raja juga bisa merasakan takut? Mufasa segera menjelaskan rasa takutnya justru lebih besar daripada apa yang ia ketahui. Tapi dia bisa melawan rasa takut itu dengan keadaan yang menyuruhnya untuk selalu berani dalam menghadapi semua halangan dan rintangan yang ada di depan mata. Berlanjut ke lembah gelap, Scar mendatangi para hyena dan mengajak mereka untuk kerjasama membunuh Mufasa. Scar juga menawarkan para hyena makanan yang tidak pernah hyena dapat sebelumnya. Mereka pun merencanakan sesuatu agar Mufasa dapat dilumpuhkan. Di hari berikutnya, Scar mengajak Simba berjalan ke Ngarai. Ngarai sendiri adalah bentang alam yang menyerupai lembah yang memiliki sisi tebing yang hampir sama tegak lurus dengan permukaan tanah. Ternyata di atas tebing itu sudah ada kawanan hyena. Di sana Scar berkata kepada Simba untuk memberikan sebuah hadiah berupa auman untuk sang ayah. Simba yang polos pun hanya bisa mengiyakan pendapat dari sang paman. Kemudian Scar pergi, lalu kawanan hyena mengejar sekumpulan banteng yang membuat banteng berlari menuju bawah tebing di mana saat itu Simba berada. Simba yang melihat kawanan banteng berlari sekuat tenaga untuk menghindarinya agar Simba tidak terinjak-injak kawanan banteng itu. Simba pun berhasil bersembunyi di balik bebatuan, namun itu tak bertahan lama. Kemudian Scar mengadu ke Mufasa bahwa Simba terperangkap di dalam kerumunan banteng. Simba pun terus berlari hingga berhasillah dia meraih tangkai pohon yang ada. Melihat sang anak sendirian, lalu Mufasa mencoba menolong Simba. Beruntung Mufasa bisa menyelamatkan Simba. Tapi saat Mufasa berhasil membawa Simba ke tepi tebing, badannya terseret kawanan banteng, sehingga mereka berdua terpisah. Dengan sekuat tenaga, Mufasa berusaha untuk keluar dari kawanan itu dan berhasillah dia meraih tepi tebing lalu memanjatnya. Namun saat Mufasa hampir mencapai atas, Mufasa melihat Scar dan meminta tolong kepadanya untuk membantu dirinya naik. Tapi Scar malah mencakar kedua kaki Mufasa yang saat itu ia gunakan sebagai tumpuan tubuhnya. Lalu terjatuh ke dalam kawanan banteng yang berlari sehingga membuatnya mati. Melihat sang ayah jatuh, Simba turun untuk memastikan kembali keadaan sang ayah. Lalu Simba pun mendapati sang ayah terbaring tak bergerak sama sekali. Simba mencoba meminta tolong, tak lama kemudian datanglah sang paman menanyakan apa yang telah Simba lakukan. Dia berpura-pura tidak tahu, dan di sini Scar kembali meracuni otak Simba dan memintanya untuk menjauh dari Pride Land. Simba yang ketakutan langsung berlari. Kebejatan Scar bertambah ketika dia menyuruh para hyena untuk mengejar dan membunuh Simba. Namun saat Simba kabur, dia terjatuh ke tebing dan para hyena beranggapan kalau Simba sudah mati menyusul ayahnya. Beruntung Simba dapat bersembunyi di bawah pohon sehingga para hyena yang mengejarnya tidak melihat. Simba melanjutkan pelariannya sejauh mungkin dari Pride Land agar tidak ada seorang pun yang tahu. Di tempat lain, Scar berdeklarasi kepada seluruh singa yang ada bahwa baru saja Mufasa dan Simba terbunuh di Ngarai. Lalu mengakui dirinya sebagai raja selanjutnya pengganti Mufasa. Ditambah dengan para hyena yang akan membantunya dalam mengemban tugas berat sebagai raja. Melihat sekelompok hyena yang ada, para singa pun takut dan dengan terpaksa mengakui Scar. Inilah awal mula kegelapan di Pride Land. Kembali lagi ke Simba yang sedang berjalan menelusuri gurun. Dia berjalan tanpa arah dan tujuan, lalu berhenti di tengah padang. Simba pun dihampiri kelompok burung pemakan daging. Beruntung ada seekor babi hutan bernama Pumba dan meerkat bernama Timon. Mereka mengusir sekelompok burung tersebut. Timon yang baru sadar bahwa hewan yang dia selamatkan adalah seekor singa, dia langsung berlari dan disusul Pumba.
Tetapi Pumba berpikir kalau dengan bersahabat dengan singa, dia bisa menjadikannya pelindung. Timon pun segera menyetujuinya. Tak lama kemudian Simba terbangun dari tidur, lalu kaget dengan keberadaan Pumba dan Timon yang saat itu ada di hadapannya. Kemudian Pumba dan Timon mengajak Simba untuk menjadi temannya serta mengajari Simba supaya bisa menghadapi dunia dan juga berkeliling di tempat tinggal keduanya. Yang ternyata tempat tinggal mereka sangat indah tak kalah dengan Pride Land. Mereka pun akhirnya menjadi sahabat. Seiring berjalannya waktu, Simba dan dua teman barunya itu tumbuh kembang bersama, serta menganut filosofi hidup Hakuna Matata, yang artinya jangan khawatir. Dengan begitu, Simba yang mulai tumbuh dewasa mulai melupakan takdirnya sebagai raja. Berpindah ke Pride Land, terlihat para hyena memburu mangsa dengan berlebih, membuat Sarabi memperingatkan Scar agar tidak lagi memburu hewan secara berlebihan karena itu akan mempengaruhi kehidupan di Pride Land. Scar yang tak terima lalu mengambil keputusan agar sang singa makan setelah para hyena, yang notabene hyena terkenal dengan hewan rakus yang tak pernah kenyang. Di malam harinya, Nala mencoba kabur dari Pride Land untuk meminta bantuan dari mana saja. Nala yang berjalan mengendap-endap menghindari pengawasan para hyena pun berhasil kabur dibantu dengan Zazu yang melindungi dia. Di tempat lain ada seekor kijang yang sedang was-was karena merasa dirinya telah diintai singa lain selain Simba. Lalu Simba tiba-tiba datang mengagetkan kijang tersebut. Tak lama kemudian Pumba dan Timon menghampiri Simba lalu mereka berburu makanan dengan merusak sarang rayap. Saat malam tiba, ketiga sahabat itu bercerita sambil menatap langit yang dihiasi bintang-bintang. Melihat bintang-bintang, Simba pun mengingat mendiang sang ayah. Lalu Simba pun pergi dan beralasan akan mencari makanan. Dia terdiam dan termenung. Hingga pagi hari tiba, terlihat kembali monyet yang sudah kita lihat di awal film. Dia menemukan bulu dari Simba yang didapatnya dari hembusan angin, dan kini dia menganggap bahwa Simba masih hidup. Kembali ke Pumba dan Timon yang sedang asik berjalan menikmati indahnya pemandangan sekitar. Lalu tiba-tiba Nala mengagetkan keduanya sehingga membuat Pumba berlari dari kejaran Nala. Dan di saat Pumba merasa terpojok, datanglah Simba untuk menyelamatkan Pumba. Di sini hampir terjadi perkelahian antara Nala dan Simba, namun keduanya tersadar bahwa mereka adalah teman. Simba lalu mengenalkan Nala kepada Timon dan Pumba. Tak lupa Nala pun meminta maaf karena hampir saja memangsa Pumba untuk dijadikannya makanan. Nala kemudian bercerita kepada Simba dan memintanya kembali ke Pride Land untuk mengambil tahtanya dari Scar dan para hyena. Namun Simba tidak mau menuruti Nala kala itu. Mendengar Simba berkata demikian, Nala pun pulang dengan mengatakan kekecewaannya terhadap Simba. Meninggalkan Nala, Simba yang sedang berpikir akan dirinya itu siapa bertemu dengan monyet yang mengatakan bahwa monyet itu mengenal Mufasa. Kemudian monyet itu mengajak Simba untuk menemui sang ayah. Simba yang penasaran pun mengikutinya hingga tiba di tepi sungai. Simba kembali bertanya kepada monyet itu, "Di mana kamu bisa bertemu dan berkenalan dengan ayahku?" Monyet tersebut menyuruh Simba untuk menatap sungai dengan penuh konsentrasi dan berkata bahwa Mufasa hidup di dalam dirimu, Simba. Simba di sini seolah terhipnotis kemudian mendengar kata-kata seolah itu sang ayah. Ia mengatakan bahwa dia adalah putranya yang harus menjadi seorang raja. Kemudian Simba pun kembali ke Pride Land tempat asalnya di mana dia harus menjadi seorang raja. Di tengah perjalanannya dia kembali bertemu dengan Nala dan mengajaknya pulang untuk merebut kekuasaan yang seharusnya dia miliki. Setelah sampai di perbatasan, keduanya mengatur strategi dan tanpa diminta ternyata Pumba serta Timon ikut bersama keduanya ditambah Zazu yang selalu setia menunggu sang tuan. Untuk pertama kalinya mereka memberi umpan para hyena supaya bisa masuk ke dalam Pride Land dengan memanfaatkan Pumba dan Timon, hingga keduanya pun berhasil. Saat itu Scar sedang berdebat dengan Sarabi. Kemudian Simba datang mengagetkan seluruh hewan yang ada. Simba pun berkata kepada Scar agar dia turun dari tahtanya sekarang, karena tahta tersebut adalah miliknya. Namun Scar tidak langsung menyetujuinya. Dia kembali mengungkit bagaimana Mufasa meninggal dan menuduh bahwa Simba lah yang harus bertanggung jawab. Mendengar hal tersebut, Sarabi sang ibu memastikannya kembali dengan bertanya apakah itu semua benar.
Scar yang melihat Simba dengan rasa penyesalan kembali mencoba memaksa Simba untuk mengakui bahwa dialah yang membunuh sang ayah. Simba yang saat itu merasa bersalah pun hanya bisa diam serta menghindari pertanyaan sang paman, sehingga membuat dirinya terjatuh dan bergelantungan seperti Mufasa kala itu waktu dibunuh oleh Scar. Melihat kejadian yang sama, akhirnya Scar pun mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh mendiang Mufasa. Mendengar pengakuan sang paman, Simba langsung melawan dengan menggigit mulut sang paman diikuti dengan yang lain juga. Lalu kemudian Simba berkata kalau Scar adalah pembunuh. Di saat inilah perang antara singa dan hyena pun terjadi. Kembali ke Pumba dan Timon yang berhasil kabur dari kejaran hyena, ternyata hyena menunggu mereka tepat di belakang antara Pumba dan Timon berada. Hyena itu langsung menyerang Pumba, namun Pumba lagi-lagi berhasil menghajar mereka semua dan membuat para hyena berlarian. Kembali ke pertarungan para hyena dan singa yang diakhiri dengan tewasnya Zeizi di tangan Nala. Melihat pemimpin hyena tewas, para hyena pun melarikan diri diikuti dengan Scar. Namun kemunduran Scar diikuti Simba hingga berakhir di bebatuan yang tinggi. Di sini Simba memaafkan Scar dengan syarat Scar harus pergi jauh dari Pride Land. Tetapi saat Scar menyetujui, dia malah menyerang Simba dan perkelahian pun terjadi lagi. Keduanya berkelahi hingga Simba berhasil mengalahkan sang paman dengan membuatnya jatuh dari tebing. Ternyata hal itu tidak membuat Scar mati. Di bawah, Scar sudah dikepung oleh kawanan hyena yang merasa telah dihianati oleh Scar. Tak terima dengan sikap Scar, para hyena pun memangsa Scar secara bersamaan. Dan itulah akhir dari paman Scar yang tamak, jahat, serta serakah. Singkat cerita, kehidupan di Pride Land kini mulai berwarna kembali dan acara seremoni kali ini diadakan untuk menyambut anak Simba dan juga Nala. Semua hewan di Pride Land sangat bahagia, lalu film pun berakhir impresif. Usai menjadi raja di tanah kebanggaannya yaitu Milele, Simba merasa bangga karena keindahan dan kedamaian yang dari dulu mendiang ayahnya impikan akhirnya terwujud juga. Namun di hari itu Simba pamit kepada semua hewan untuk pergi sementara waktu ke Oasis, tempat di mana Nala akan melahirkan anak kedua mereka. Simba juga meminta Timon dan Pumba untuk menjaga Kiara selagi dia pergi. Tapi selama itu pula, mereka dilarang untuk menceritakan kisah apapun kepada Kiara, karena Simba tahu betul akan kisah-kisah aneh yang sering mereka ceritakan itu. Setelah Simba berpamitan dengan Kiara, Simba langsung lari untuk menyusul Nala di Oasis. Tapi di saat itu juga Pumba dan Timon melanggar aturan. Mereka memberitahu Kiara bahwa merekalah yang sudah mengalahkan Scar dan bukanlah Simba, padahal bukan seperti itu cerita aslinya. Di saat Pumba dan Timon masih berusaha meyakinkan Kiara akan cerita mereka, tiba-tiba terdengar bunyi guntur yang membuat Kiara ketakutan. Tapi di waktu itu juga Rafiki datang untuk menenangkan Kiara. Rafiki berkata bahwa ketakutan Kiara ini pasti perlahan-lahan akan menghilang. Saat seusianya, Simba juga pernah takut kepada guntur dan selalu bersembunyi di balik tubuh sang ayah yaitu Mufasa. Tapi semenjak Mufasa mengajarinya untuk selalu berani, ketakutan itu pun akhirnya menghilang. Karena Kiara tampak pesimis bisa seperti Mufasa dan Simba yang pemberani, Rafiki pun memutuskan untuk berbagi kisah menakjubkan. Kisah dari seekor singa yang lahir bukan dari darah bangsawan, tapi mampu menjadi raja dan mengubah kehidupannya menjadi lebih bahagia. Singa itu adalah Mufasa. Ia lahir dari dua singa biasa bernama Masego dan Afia yang percaya mitos akan tanah bernama Milele. Mereka selalu meyakinkan Mufasa bahwa di balik cahaya yang menyilaukan itu terdapat kerajaan yang penuh dengan kehidupan, air, makanan, dan juga rumput sejauh mata memandang.
Betapa menyenangkannya jika mereka berada di tempat itu. Makanya Masego dan Afia mengajak Mufasa untuk berjalan menuju cahaya demi mencapai tanah Milele. Awalnya perjalanan mereka tampak baik-baik saja, tapi tidak ketika hujan turun hingga membuat banjir besar datang. Saat itu Mufasa yang sedang menikmati segarnya air di sungai tiba-tiba terseret banjir dan membuat kedua orang tuanya sangat panik. Di sini sang ayah sudah berusaha keras untuk menolong Mufasa hingga berhasil melemparnya ke tepian. Tapi karena Mufasa tidak sanggup melawan ketakutannya untuk melompat, ia pun akhirnya terlempar lebih jauh dan terpisah dari kedua orang tuanya. Beruntungnya Mufasa selamat dari tragedi ini dengan berpegangan pada sebatang kayu. Lalu saat dirinya hanyut semakin jauh, tiba-tiba seekor singa kecil seumuran dirinya yang bernama Taka memberitahu kalau ada buaya yang siap menerkamnya dari belakang. Karena sama-sama takut, Taka pun hanya bisa menyuruh Mufasa untuk segera berenang ke tepian. Dan ketika buaya itu semakin mendekat, tapi Taka tak sanggup untuk menarik Mufasa, ibunya pun segera datang untuk menolong mereka. Karena Mufasa tidak tahu arah jalan pulang, ibunya Taka yang bernama Ese ini pun membawa Mufasa untuk berkumpul dengan kawanannya, sekaligus bertemu dengan ayahnya Taka yang ternyata adalah raja. Sesuai aturan, Raja Obasi melarang kawanannya termasuk sang putra untuk bergaul dengan singa liar manapun, apalagi dia ini bukan keturunan bangsawan. Tapi karena Ese tidak tega kalau Mufasa harus diusir, Raja Obasi pun menyuruh Taka dan Mufasa untuk lomba lari, yang mana jika Mufasa menang, dia diperbolehkan tinggal. Tapi kalau kalah, Mufasa harus mau menjadi santapan mereka. Dalam perlombaan ini, Mufasa dengan sekuat tenaga lari untuk mengalahkan Taka. Tapi karena dia sudah terlalu kelelahan dan sesekali masih teringat akan dirinya yang hampir mati tenggelam, Mufasa pun tidak yakin akan memenangkan perlombaan ini. Namun di pertengahan jalan, tiba-tiba Taka memperlambat larinya, sambil mengungkapkan bahwa sedari dulu dia mendambakan saudara laki-laki. Makanya Taka sengaja mengalah agar Mufasa menang dan bisa diterima bergabung dalam kawanannya. Kemenangan Mufasa ini tentu saja membuat Raja Obasi marah. Namun karena sudah ada kesepakatan, mau nggak mau Raja Obasi pun menerima Mufasa dalam kelompoknya. Tapi dia hanya boleh bergabung dengan kawanan singa betina. Di sini sang ayah memang marah besar, tapi karena ibunya merasa bangga dengan keputusan Taka, Taka pun tidak jadi takut dan justru mengajak Mufasa untuk berkeliling melihat tempat tinggalnya ini. Ternyata walaupun tidak satu darah, tapi Taka dan Mufasa bisa rukun satu sama lain. Mereka bersenang-senang dengan hewan yang lain, sampai tidak terasa waktu berlalu begitu cepat dan kini mereka pun telah tumbuh menjadi singa dewasa yang mana ikatan persaudaraan mereka sudah semakin kuat. Sayangnya Raja Obasi masih belum bisa menerima kehadirannya. Ia selalu melarang Mufasa untuk bergabung dengan kawanan singa jantan karena Raja Obasi takut suatu hari nanti posisi Taka yang nantinya akan menjadi raja akan direbut oleh Mufasa. Walaupun sedih, tapi Mufasa tetap menerima dengan tenang dan lapang dada. Apalagi Ratu Ese sering mengajarinya teknik berburu yang canggih karena Ratu Ese tahu penciumannya sangat tajam. Pada latihan berburu hari itu, Mufasa tiba-tiba merindukan orang tuanya. Tapi dia sudah pesimis dan berpikir jika di luar sana mereka pasti sudah tiada. Ratu Ese pun langsung membantah. Dia berkata jika Mufasa terus-menerus melatih kemampuannya, suatu hari nanti dia pasti bisa menemukan orang tuanya lagi. Latihan berburu pun kemudian dilanjutkan dan Taka datang memperhatikan mereka dari belakang. Awalnya nampak baik-baik saja, tapi Mufasa mencium aroma bahaya yang ternyata adalah... Secara tiba-tiba 2 ekor singa putih menyerang Ratu Ese. Melihat itu, Taka panik dan ingin sekali menolong ibunya. Tapi melihat keberingasan 2 singa itu, Taka malah lari ketakutan. Sedangkan Mufasa dengan beraninya melawan 2 singa tersebut untuk menolong Ratu Ese sampai salah satunya mati sedangkan yang lain pergi melarikan diri. Berhasil selamat, Ratu Ese langsung melaporkan hal ini kepada Raja Obasi.
sekaligus bilang kalau Mufasa lah yang telah menyelamatkannya, sedangkan Taka kabur sendirian. Mendengar itu, Raja Obasi pun langsung berterima kasih kepada Mufasa. Ia juga menyuruh singa lain untuk mempersiapkan diri karena Mufasa yakin kawanan singa putih itu akan kembali lagi untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu di tempat yang lain, singa putih yang berhasil lolos dari terkaman Mufasa kembali ke kelompoknya yang sering disebut sebagai outsider untuk melapor kepada Raja Kiros yang terkenal kejam. Dengan tubuh penuh luka dan rasa takut yang belum reda, singa putih yang ternyata adalah prajurit ini bilang bahwa pangeran telah terbunuh dan dia terpaksa pergi karena tidak mau mati di tangan Mufasa. Karena dianggap telah mengkhianati pangeran dengan meninggalkannya dan memilih untuk kabur sendirian, Raja Kiros pun marah lalu menyerahkan prajuritnya itu untuk menjadi santapan singa-singa betina. Saat malam tiba, prajurit Raja Obasi melapor bahwa kawanan singa putih sedang menuju ke area kekuasaan mereka. Takut terjadi apa-apa dengan Taka yang notabene satu-satunya garis keturunan Obasi, apalagi mental Taka masih kalah jauh dengan Mufasa, Raja Obasi pun menyuruh Taka untuk pergi sejauh mungkin, ditemani oleh Mufasa yang akan menjadi pelindungnya. Awalnya Mufasa menolak karena tanpa Ratu Ese, Mufasa seperti kehilangan rumah keduanya. Tapi Ratu Ese terus membujuknya. Mufasa harus pergi menyelamatkan diri bersama dengan Taka, sekaligus melanjutkan perjalanannya dulu untuk mencari kebahagiaan yang sesungguhnya di tanah Milele. Akhirnya mau tidak mau pagi itu Mufasa dan Taka pergi meninggalkan Raja Obasi dan Ratu Ese. Tapi sebelum itu, Taka mengucapkan maaf kepada ibunya karena dia masih terlalu pengecut hingga meninggalkan sang ibu yang hampir celaka. Belum lama Mufasa dan Taka pergi, kawanan outsider datang bersama raja mereka yaitu Raja Kiros. Dengan segala ketidakterimaannya karena sang pangeran telah terbunuh, Raja Kiros berniat akan menobatkan dirinya sebagai raja satu-satunya di lembah para singa. Dan Obasi yang sadar tidak akan bisa melawannya, mau tidak mau harus menerima itu. Mereka kira kepasrahan Raja Obasi akan menyelesaikan masalah ini. Tapi ternyata singa-singa putih itu masih ingin membalas dendam karena Mufasa telah membunuh pangeran. Dalam pengejaran itu, Mufasa dan Taka berlari sekuat tenaga menghindari mereka. Sampai akhirnya keduanya terpojok. Di sini, Taka menyuruh Mufasa untuk melompat dan berenang saja ke sungai. Tapi karena Mufasa masih trauma dengan air, dia mengajak Taka untuk melawan mereka saja. Keberanian Mufasa ini memang patut sih diacungi jempol, tapi karena Taka yakin mereka tidak akan mampu melawan singa-singa putih itu, Taka langsung menarik Mufasa untuk terjun ke sungai bersama dengan dirinya. Mufasa, Untungnya mereka berhasil selamat dengan berpegangan pada ranting pohon, termasuk lolos juga dari buaya yang sebelumnya telah menerkam satu singa putih yang berniat mengejar mereka. Setelah berhasil lolos dari kejaran Kiros dan saat kembali melanjutkan perjalanan, Mufasa dan Taka bertemu dengan singa betina bernama Sarabi yang dari tadi telah mengikuti mereka. Tahu kalau Mufasa dan Taka sedang kabur dari para outsider, Sarabi pun mengaku bahwa dirinya juga bernasib sama, ditemani oleh Zazu, burung pengintai kerajaannya. Tidak jauh dari sana terdapat juga kawanan monyet Mandrill, di mana salah satu di antara mereka adalah Rafiki, monyet yang memiliki kemampuan berbeda. Dia bisa melihat masa depan, berbicara dengan serangga, dan juga menyembuhkan suatu penyakit. Karena sering bicara hal-hal yang mengerikan, monyet lain pun mengusir Rafiki. Di sini monyet betina sudah berusaha membujuk bahwa yang dilakukan Rafiki itu untuk kebaikan kelompok. Tapi karena Rafiki sendiri merasa bahwa sudah waktunya untuk dia pergi, Rafiki pun langsung pamit undur diri. Dalam perjalanannya, Rafiki akhirnya bertemu dengan Mufasa yang awalnya berniat untuk menerkamnya. Tapi karena Rafiki tahu Mufasa tidak akan pernah melakukan hal itu, dia pun tetap berjalan santai tanpa ada rasa takut sedikit pun.
Di sini Rafiki berkata, jika Mufasa tetap ingin memakannya, maka dia tidak akan pernah menemukan Milele, karena di sanalah tempat yang sedang dituju oleh Rafiki. Awalnya Sarabi tidak mau percaya nih, apalagi dia sendiri menganggap kalau tanah Milele itu hanya dongeng belaka. Tapi karena setiap ucapan Rafiki terus membuatnya penasaran, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengikuti monyet tersebut. Pada keesokan harinya, tiba di ujung tebing batu, Rafiki meminta Mufasa untuk memutuskan sesuatu. Kemana lagi mereka harus pergi? Di sini Mufasa pun langsung teringat akan ucapan sang ibu bahwa mereka harus turun melewati ngarai terdalam. Awalnya Sarabi tidak mau turun karena dia masih belum percaya akan Milele. Tapi setelah Mufasa memberitahunya kalau turun ke ngarai akan membuat jejak mereka tertutupi dari para outsider yang mungkin masih mengikuti mereka, Sarabi pun setuju dengan keputusan tersebut. Pada perjalanan ini, Taka tiba-tiba curhat kalau dia punya perasaan lebih kepada Sarabi, dan dia bertanya nih kepada Mufasa gimana sih cara untuk mendekatinya. Mufasa pun menyuruh Taka untuk percaya diri saja dan jangan terlalu menunjukkan perasaannya. Tapi katakan pada singa betina itu hal-hal yang romantis, serta yang terpenting adalah dengarkan saja apapun yang Sarabi bicarakan, karena kebanyakan laki-laki tidak suka nih mendengar celoteh dari ceweknya. Tidak mau berlama-lama, Taka langsung melakukan saran dari Mufasa. Tapi di tengah-tengah itu, tiba-tiba Zazu memberitahu bahwa outsider ada di dekat mereka dan berusaha untuk menyeberangi ngarai. Melihat itu, Mufasa berniat untuk mengajak kawanan gajah berperang bersama mereka melawan outsider. Tapi ternyata Sarabi punya ide yang lebih brilian lagi nih, yang mana dia melempar sarang lebah ke tengah-tengah kawanan gajah, yang alhasil gajah-gajah itu pun lari ketakutan dan membuat outsider kesusahan mengejar mereka. Dalam usaha pengalihan ini, outsider banyak yang tewas karena terinjak oleh kawanan gajah. Tapi Sarabi yang terjatuh dari pohon harus pingsan karena tertabrak oleh para gajah hingga Mufasa datang untuk menyelamatkannya. Setelah situasi aman, Rafiki pun menghampiri Sarabi. Ia langsung menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan singa betina itu. Lalu ketika Sarabi sadar dan bertanya siapa yang telah menolongnya, Mufasa dengan cepat menyebut nama Taka. Tak pernah menyangka Mufasa akan mengatakan hal itu, Taka langsung mengucapkan terima kasih, lalu kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai di pegunungan bersalju. Cuman karena cuaca hari itu cerah dan tidak ada salju turun untuk menutupi jejak kaki mereka, Mufasa pun menyuruh Zazu untuk membantu mereka. Ternyata cara ini berhasil mengelabui Keros dan kawanannya. Mereka nampak gundah dan sampai harus berhenti berkali-kali untuk memastikan arah yang benar. Lalu Zazu yang mengintai mereka dari jauh pun langsung melaporkan hal tersebut kepada yang lain, sekaligus memuji ide brilian dari Mufasa ini. Di malam harinya, ketika yang lain memutuskan untuk beristirahat, Sarabi menghampiri Mufasa untuk mengucapkan terima kasih. Karena sebenarnya dia tahu bahwa Mufasa lah yang telah menyelamatkannya waktu itu dan bukannya Taka. Dalam obrolan itu, Sarabi juga terus-menerus memuji kemampuan Mufasa. Mufasa pun berusaha untuk mengelaknya, tapi karena terus dipojokkan, akhirnya Mufasa menyerah lalu kemudian mengakui perasaannya. Dan membuat Taka yang ternyata melihat mereka dari jauh kecewa dan merasa dikhianati. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Taka pun pergi untuk meluapkan emosinya. Tapi langkahnya ini malah membawa Taka kepada Keros dan kawanan outsidernya. Sadar kalau dirinya tidak akan mampu jika melawan, Taka memilih untuk mengkhianati gengnya. Dia bilang bahwa jejak mereka telah dihapus oleh seekor burung atas perintah dari Mufasa. Selain itu, walaupun dirinya punya darah bangsawan, tapi Mufasa lah yang harus bertanggung jawab karena dialah yang telah membunuh putra Raja Keros. Nah, karena terlanjur sudah sakit hati dan agar bisa lolos dari Raja Keros, Taka pun membuat penawaran di mana dirinya akan membawa Raja Keros kepada Mufasa dan juga ke tanah Milele.
Tapi Raja Kiros harus bersedia menerimanya bergabung karena saat peperangan nanti dia akan maju paling depan membela para outsiders. Saat pagi tiba, Taka kembali dan bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Tapi saat mereka mulai melanjutkan perjalanan, Taka meninggalkan jejak cakarannya di batu agar para outsider bisa mengikutinya. Singkat cerita, usai melewati perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, Mufasa dan kawan-kawan akhirnya sampai juga di Tanah Milele. Tanah subur dan penuh kedamaian yang selama ini hanya dianggap sebagai dongeng belaka. Rafiki kemudian mendekati sebuah pohon yang pernah ia lihat dari penglihatan masa depannya. Di sini dia sangat bersyukur karena apa yang ia yakini tidak pernah salah. Salah satunya adalah bertemu dengan Mufasa. Karena sesuai takdir yang tertulis, Mufasa akan menjadi saudara barunya di tanah kebanggaan ini. Sayangnya ketenangan itu dirusak oleh kawanan outsider yang tiba-tiba datang. Walaupun Raja Kiros hanya mengincar Mufasa, tapi hewan lain tetap takut karena Raja Kiros terkenal akan kekejamannya. Tidak mau teman-temannya dan hewan lain celaka, Mufasa memberanikan diri untuk menghadapi Raja Kiros. Dan disitulah akhirnya dia tahu nih bahwa Taka telah mengkhianatinya dengan meninggalkan jejak agar para outsider bisa mengikuti Mufasa. Awalnya Mufasa tidak mau percaya, tapi Taka mengakuinya sendiri. Dia marah karena semua yang ia sukai seperti sang ibu, ayah, Sarabi, bahkan takdirnya telah direbut oleh Mufasa. Taka kemudian beralih kepada para outsider dan menyaksikan Raja Kiros mengajar Mufasa. Sedangkan di sisi yang lain, Sarabi dan Rafiki berusaha mengajak hewan lain untuk bersatu, membantu Mufasa mengalahkan para outsider dan mengusir mereka dari Tanah Milele. Kini peperangan pun akhirnya terjadi. Di saat Sarabi dan hewan lain berusaha melawan anak buah Kiros, Mufasa yang terjatuh ke dalam gua berjuang sebisa mungkin untuk mengalahkan Raja Kiros. Pada pertarungan yang sengit ini, Mufasa sudah berusaha melawan Raja Kiros. Tapi ternyata kekuatan Raja Kiros lebih unggul darinya hingga Mufasa harus terpojok. Taka yang menyaksikan pertarungan ini pun mulai menyadari sesuatu nih, bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Dan saat dia teringat akan ibunya yang selalu mengajari Taka hal-hal yang baik, Taka pun memutuskan untuk menolong Mufasa hingga meninggalkan bekas cakaran Kiros di matanya. Kini Taka dan Mufasa pun kembali bersatu untuk mengalahkan Raja Kiros. Dan di tengah pertarungan itu, tanah tiba-tiba berguncang hingga runtuhannya menenggelamkan Mufasa dan Raja Kiros ke dalam danau yang ada di bawah gua. Dalam keadaan ini, Raja Kiros masih saja berusaha untuk membunuh Mufasa. Tapi ternyata dia gagal saat ada batu besar yang jatuh menimpa dirinya dan membuat Mufasa memenangkan pertarungan. Mufasa kemudian berenang ke permukaan di mana ada Taka yang langsung menggapainya walaupun dia sempat merasakan keraguan. Beberapa saat kemudian Sarabi pun muncul. Di sini Taka tak mampu berkata apa-apa dan langsung pergi. Sedangkan Sarabi sendiri lalu menuntun Mufasa keluar untuk bertemu dengan yang lain yang tiba-tiba memberikan hormat sekaligus menobatkan Mufasa sebagai raja mereka yang baru karena berhasil menyelamatkan Tanah Milele. Di sini awalnya Mufasa tidak mau menerima gelar ini karena merasa dirinya tidak pantas, apalagi dia bukan dari darah bangsawan. Tapi Rafiki kemudian meyakinkan dirinya bahwa Mufasa pantas mendapatkan ini semua. Dia patut menjadi raja karena Mufasa punya keberanian, ketegasan, kecerdasan, dan yang paling penting, Mufasa mampu melindungi dan menjaga. Pada momen kemenangan ini, selain menjadi raja, ternyata takdir mempertemukan Mufasa dengan ibunya lagi yang selama ini telah menunggu Mufasa di Tanah Milele sendirian, karena sang ayah telah pergi lebih dulu gara-gara tragedi banjir waktu itu. Di saat perasaannya bercampur aduk antara bahagia dan sedih, Taka datang untuk meminta pengampunan dari Mufasa. Walaupun hewan lain menyuruh Mufasa untuk mengusir Taka, tapi karena Mufasa masih punya rasa kasihan, dia pun membiarkan Taka untuk tinggal di Tanah Milele. Namun dirinya tidak akan pernah memanggil nama Taka lagi karena sudah terlanjur kecewa.
Dengan penuh rasa hormatnya, Taka langsung berterima kasih kepada Mufasa. Dia juga meminta Mufasa untuk memanggilnya Scar yang berarti bekas luka, agar Taka selalu ingat akan kesalahannya yang tidak akan pernah bisa dimaafkan ini. Setelah kisah menakjubkan itu selesai diceritakan oleh Rafiki, ayah dan ibunya akhirnya pulang, memperkenalkan Kiara kepada saudara laki-laki kecilnya. Dan di sini Kiara berjanji akan selalu menjaga saudaranya itu sampai kapanpun, sekaligus menceritakan kisah menakjubkan dari Raja Singa yang hebat. Lalu film pun berakhir.